Regresi logistik data kompleks harus ada pembuatan. Mengapa? Karena nilai SE dengan asumsi simple random sample bila non SRS, misalnya cluster stratifikasi, rumus SL-nya berbeda. Masalah untuk estimasi selang SE menjadi kecil. Masalah untuk uji hipotesis lebih mudah menolak H0. Pembobotan dalam analisis data kompleks. Contoh penelitian gambaran kejadian nilai diare. Ini kabupaten, penduduk, sampel, bobot, diare, box, sampel. Kemudian bobot adalah proporsi jumlah penduduk per kabupaten. Misalnya kabupaten 1 ada 10.000, bagi 87.000 kali 100, jadi hasilnya 11,494. Survei dengan sampel 100 per 10 kabupaten per klaster, maka pada masing-masing kabupaten diambil sampel yang jumlahnya sama, yaitu sebesar 10 orang. Nah, ingat, jumlah populasi ternyata berbeda tiap kabupaten. Karena kondisi seperti ini agar lebih akurat, maka perlu dibobot. Kalau persentase diare tanpa bobot 57, kalau dibobot menjadi 54,4. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data kompleks. Analis kompleks sampel, kemudian prepare for analysis. Open data. Isikan di kotak strata variabel strata, dan kotak cluster isikan PSU. Di sampel weight atau weight. Kemudian next, terus klik finish. Contoh nih variabel kategori distribusi frekuensi, kompleks frekuensi, continue. Hasil distribusi frekuensi pemakai masker. Analisis bivariat hubungan kategori dengan kategori konsep uji chi-square hubungan antara pemakai masker dengan kejadian corona. Ini kolom itu adalah dependen, ini independen. Populasi raw persen odds ratio. Hasil uji chi-square dengan masker terkena corona atau tidak. Kemudian regresi logistik multivariat, pemakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vitamin C dengan corona. Seleksi bivariat. Kompleks sampel logistik regression. Hasil seleksi variabel masker value 0,49 oleh karena masker merupakan variabel yang sangat penting hubungan dengan corona, maka variabel masker tetap ikut ke multivariat. Selanjutnya dengan cara yang sama lakukan juga dengan jarak, cuci tangan, dan vitamin C. Signature 0,499. Ini hubungan dengan masker ya.
Jadi masker, cuci tangan, jaga jarak, vitamin C ikut ke multi. Vitamin C itu karena yang paling besar tidak di atas 0,05 sehingga tidak ikut. Hasil seleksi bivariat ada 3 variabel yang lanjut ke multivariat, yaitu masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Variabel masker p-value-nya lebih besar 0,05 karena secara substansi penting, maka masker lanjut ke multivariat, sedangkan variabel vitamin C tidak lanjut ke multivariat karena p-value-nya lebih besar 0,25, tidak begitu penting terhadap corona. Pemodelan multivariat regresi logistik: corona, masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini pseudo R square estimate, confidence interval, summary, sampel. Kita lihat masker signature. Variabel masker dikeluarkan karena P-nya lebih besar. Ini maskernya P-nya lebih besar 0,025, dikeluarkan. Perhitungan perubahan OR lama, OR baru, perubahan 0%. Hasil perhitungan tidak ada perubahan lebih 10%, berarti variabel masker tetap keluar dari model. Selanjutnya model terakhir, apakah ada p-value-nya lebih besar 0,05. Ternyata model terakhir ini tidak ada lagi yang perlu dikeluarkan dari model. P lebih kurang 0,025. Uji interaksi. Selanjutnya ada dugaan interaksi antara jaga jarak dan cuci tangan. Untuk uji interaksi digunakan model terakhir. Klik model, terus klik custom, masukkan semua variabel di kotak faktor ke model dengan tanda panah. Kemudian rubah menjadi interaksi. Blok kedua variabel, tekan Ctrl, lanjut ke kotak model. Hasil uji interaksi dilihat p-value pada variabel jaga jarak, baik cuci tangan. Ini ya, p-value-nya 0,850 lebih besar 0,05, berarti tidak ada interaksi. Rasionya 1,49. Cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak dengan corona rasionya 1,49, cuci tangan dengan corona 1,4. Modelan terakhir, hasil analisis multivariat didapatkan ada 2 variabel yang berhubungan dengan corona, yaitu jaga jarak dan cuci tangan. Variabel yang paling besar kontribusi terhadap corona adalah jaga jarak 1,49. Artinya mereka yang tidak jaga jarak akan berisiko kena corona 1,49 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang menjaga jarak. Setelah dikontrol cuci tangan, mereka yang tidak cuci tangan akan berisiko 1,44 kali lebih tinggi dibandingkan yang cuci tangan setelah dikontrol jaga jarak. Terima kasih, semoga bermanfaat.